Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, yang memeluk Islam ketika masih menjadi budak. Namun ketika keislaman Bilal diketahui oleh majikannya, Bilal pun disiksa setiap hari agar ia meninggalkan Islam. Sehingga suatu hari Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal dan ia pun menjadi sahabat paling setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi mendengar suara trompa Bilal berada di surga. Lalu ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, maka orang-orang yang pertama kali diperintah oleh Rasulullah untuk mengumandangkannya adalah Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suara Bilal sangat merdu dan syahdu. Wafatnya Rasulullah membuat Bilal dilanda kesedihan yang mendalam. Suatu ketika, Khalifah Abu Bakar meminta Bilal untuk menjadi muadzin kembali. Namun dengan perasaan yang masih sedih, Bilal berkata, "Biarkan aku menjadi muadzin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih terasa kesedihan yang mendalam di hati Bilal. Ia pun meninggalkan Madinah dan mengikuti pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Setelah tinggal lama di Syria, Bilal praktis tidak pernah mengunjungi Madinah. Lalu sampai pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal seraya menegurnya, "Hai Bilal, mengapakah engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Dengan kejadian mimpi itu, ia pun bangun dan segera mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Setiba di Madinah, Bilal tidak dapat menahan rindu dan kesedihannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Meski sekali saja, dengan perasaan berat, lalu Bilal pun memenuhi permintaan itu. Dia naik pada tempat yang dahulu biasa azan pada masa Rasulullah masih hidup, dan mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Seluruh aktivitas terhenti, semuanya terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok dan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu an la ilaha illallah", maka seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingit pun mereka keluar menuju arah suara yang berkumandang. Dan saat Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah", maka Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang
masa saat masih adanya Rasulullah di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Itulah azan Bilal yang tak bisa dirampungkan karena tak sanggup lagi menahan kesedihan. Subhanallah, sungguh kisah yang sangat mengharukan. Betapa cintanya Bilal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah.